potongan puzzle yang terbuka, banyak yang bertanya-tanya tentang hilangnya sejarah peradaban, maju kita, dan beberapa bangsa lain, mengingat apa yang mereka tahu selama ini disebut sebagai mitos dan dongeng belaka. Sehingga, ketika ada beberapa pihak yang mengajukan gagasan tentang kemusnahan yang bisa melenyapkan sebuah peradaban, maka pihak-pihak itu pun langsung mendapat bulian dari berbagai penjuru yang meremukkan reputasi serta mental mereka. Saya pun termasuk pihak yang terkena imbas dari tekanan traumatik tersebut. Karena tidak bisa menerapkan studi tentang kemusnahan di beberapa wilayah di bumi yang mungkin pernah terjadi. Karena menurut para ahli, teori-teori seperti adanya banjir besar, jatuhnya benda angkasa dan sebab-sebab kehancuran lainnya, tidak pernah ada yang sampai memusnahkan sebuah peradaban, mengingat tidak ada dalam catatan mereka. Begitulah alasan dari para pemegang otoritas keilmuan. Saya dan tim tidak menyerah begitu saja dengan kenyataan itu, dan terus melakukan studi lanjutan dengan mempelajari beberapa sumber yang menurut saya cukup kredibel. Seperti mengkaji buku-buku dari Douglas Preston, Michael J. Benton, Lizzie Wilcox sambil tak lupa menghubungi lembaga-lembaga riset, Lab Institute, atau universitas-universitas internasional yang kami anggap mempunyai keterkaitan dengan isu Global Catastrophic Risk. Termasuk juga berkorespondensi dengan penulis buku The Sixth Extinction, An Unnatural History, Elizabeth Colbert yang di tahun 2018 pernah berada dalam satu science portal yang sama dengan saya. Bencana-bencana, baik tektonik, vulkanik, tsunami atau tanah longsor yang terjadi di masa ribuan tahun sebelum Masehi, terus menjadi obsesi pencarian saya. Tapi jawaban itu tidak pernah saya dapatkan. Akhirnya saya paham, catatan dan data mereka sangat diskriminatif dan juga tertutup untuk sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita pahami. Tapi sebuah keajaiban hadir, di mana seorang sahabat dekat tiba-tiba datang dan meminta saya untuk mengoreksi bukunya yang berjudul The Mysterious Krakatau. Saya terkejut. Karena ternyata, isi bukunya berkaitan dengan sesuatu yang saya cari-cari selama ini, yaitu tentang kemusnahan. Sahabat yang bernama Muhammad Ashkar itu menulis tentang Gunung Krakatau. Purba yang berdasarkan penelitiannya, ternyata telah meletus sebanyak 12 kali, yaitu sejak 45.000 tahun sebelum Masehi, yang kemudian disusul dengan letusan di tahun 25.000 sebelum Masehi, sampai 23.000 sebelum Masehi, 11.000 SM 10.000 sebelum Masehi, 5.000 sebelum Masehi, 910 sebelum Masehi, fase peralihan di tahun 910 sebelum Masehi, kemudian di tahun 416 Masehi, 535 Masehi, hingga di fase terakhirnya yaitu ke 1883. Letusannya Krakatau pun tidak main-main, karena menurutnya, ledakannya tersebut diikuti oleh lontaran material vulkanik ke angkasa sejauh 30 km hingga 300 km, yang sampai memunculkan megatrus dan juga mega tsunami setinggi 1.500 mdpl, akibat patahan yang terjadi pada lempeng benua Hindia dan lempeng paparan Sunda. Namun demikian, pada waktu itu, dia masih kurang pede terhadap bukunya yang dianggapnya tidak ilmiah. Demikian pula dengan metodologinya yang ia sebut bermasalah, di mana ia terlalu banyak mengambil referensi atau sumber yang berasal dari mitos-mitos di masyarakat, cenderung profetik, dan banyak kajian toponimnya. Pokoknya serba kompleks dan problematik. Saya lalu memberi sedikit panduan bahwa yang namanya prosedur penelitian ilmiah di bidang kesejarahan tidak selalu menghasilkan sesuatu yang jernih dan mampu membuktikan karena buat saya pribadi, metodologi adalah perangkat dan sistem yang dibuat manusia untuk memudahkan kerja-kerjanya. Jadi, jika sebuah metode dirasa mengekang dan terlalu menjerat leher, ya diubah saja variabel-variabelnya agar sesuai dengan kebutuhan objektif kita di lapangan. Selanjutnya saya pun menjelaskan bahwa istilah mythology, prophetic atau toponimi pada dasarnya merupakan terminologi, keilmuan yang berasal dari barat dan yang mereka ciptakan sendiri. Jadi sangat aneh jika kajian kita yang mengaplikasikan keilmuan mereka wajib divalidasi dan lalu ditolak, karena dianggapnya tidak berintegritas atau kredibel. Masalah ini tidak berbeda dengan apa yang dulu pernah dijalani oleh Profesor Jen Vensina di beberapa negara Afrika Barat, yang membangun metodologi kesejarahan hanya berdasarkan dongeng dan folklore yang tersambung dari mulut ke mulut secara generatif, mengingat ketiadaan aksara. Tidak aneh jika kemudian keberhasilannya dalam mengkonstruksi sejarah di sana, membuatnya dijuluki sebagai Bapak Sejarah Afrika. Demikianlah Sobat Peradaban, buat saya, ketika mengarungi dunia purba yang serba gelap dan penuh liku, jalan terbaik adalah menciptakan kronik yang meskipun tidak sempurna, tetapi bisa menjelaskan sebuah konsep kesejarahan yang bisa diterima, yaitu sejarah yang mampu menciptakan kultus dan mitos-mitos besar sebagai jembatannya. Lalu bagaimana dengan kemusnahan peradaban itu sendiri? Ya, Indonesia adalah sebuah negeri istimewa yang mengalami kemusnahan yang berkali-kali.